Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya berada di Pelabuhan Topa dan saya akan berangkat ke Pulau Batu Atas. Ya, dalam rangka Lebaran sana dan berkunjung silaturahmi ya, bertemu dengan keluarga besar di sana, dan insya Allah jam 8 hari ini akan berangkat menuju ke tempat tujuan. Ini adalah kapal yang akan saya tumpangi ya. Kapal ini adalah kapal yang besar ya di antara kapal yang lain, dan ya muatannya ya kurang lebih sekitar 100 orang lah kalau misalnya dimuat ya, kurang lebih gitu. Ya, ini adalah calon penumpang yang mau berangkat gitu. Yes, sebagian ya penumpang sudah ada, yang sebagian besar penumpang sudah ada di dalam kapal ya, dan sebagian kecilnya ini masih ada yang bertahan di pelabuhan untuk menunggu kapal akan mau berangkat. Tetapi saya lihat kapal ini sudah memanaskan mesinnya dan motor-motor sudah dinaikkan di depan kapal. Ada yang dimasukkan di dalam kamar ruang penumpang ya. Nanti kita akan lihat sama-sama apa yang kondisi di dalam kapal itu. Coba kita lihat. Ya, oke. Ini tangga. Ya, tangga ini cukup aman ya, untuk dinaiki. Halo bos. Nah, ini di lantai 2 nya bos, lantai 2. Coba saya lihat di bagian sebelah ini. Nah, ini masih banyak yang kosong di bagian sini. Biasanya penumpang banyak di sini ya, dan mereka kadang-kala menggelar tenda ya. Tapi karena penumpangnya masih kurang, biasanya 5 hari, 4 sampai 1 hari menjelang Lebaran itu penumpangnya sudah sangat padat sekali. Ini sekitar 10 hari menjelang Lebaran, jadi belum terlalu banyak penumpang yang naik. Ya, saya masuk di dalam guys. Ini penumpangnya cukup padat ya, bagian sini cukup padat guys. Saya kira belum turun tadi. Oh, mantap. Oh, duluan kita yang turun atau duluan saya tadi? Duluan saya? Oh iya. Jiki berangkat juga? Ibu mana? Ibu mana?
Oh iya, iya. Ya, hari ini cukup teduh ya teman-teman. Dan saya lihat memang pemandangan yang cukup teduh ini mempengaruhi batin kita gitu. Artinya kalau keras ombak ya pasti akan was-was ya, akan ya cukup takut untuk melakukan penyeberangan. Oke guys, ya nanti kita akan videokan pada perjalanan selanjutnya. Oke. Iya, kita berangkat guys. Ya, kita semakin menjauh dari pelabuhan. Jadi ini kapal sudah berangkat dan sudah jam 8 sekarang. Ya, jadi perjalanan dari Bau-Bau ke Batu Atas ini kurang lebih sekitar 6 jam ya. Jadi kalau dari jam 8 berangkatnya, berarti kita hitung 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jadi sekitar jam 2 sebentar kita akan tiba di Batu Atas, dan insya Allah dalam kondisi aman karena hari ini cuacanya sangat bersahabat sekali ya, teduh ya. Insya Allah karena ini masih di dalam teluk ya teman-teman. Insya Allah di luar teluk ya, di luar dari kota Bau-Bau atau sudah keluar dari Pulau Siompu itu biasanya sudah keras ombak. Tapi saya lihat di sini kalaupun ada ombak tidak terlalu keras sih. Ini para ABK kapal lagi sibuk mengendalikan kapal supaya pada posisi yang benar gitu. Ya, kita melihat pemandangan yang sangat indah pada hari ini ya. Angin yang sangat bersahabat ya, udara yang sangat bersahabat, tidak terlalu panas, tidak mendung bahkan ya. Hari ini tidak mendung, hari ini cerah tetapi tidak terlalu panas, dan karena angin tidak ada maka teduh sekali gitu. Ini kita mau keluar ya dari penahan ombak ya, talut penahan ombak gitu. Karena kalau ada talut seperti ini ya, ombak tidak akan langsung masuk ke daratan atau ke perumahan warga gitu. Nah, itu. Jadi itu perumahan warga ya di bagian sana. Nah, dengan adanya talut penahan ombak ini dipastikan ombak-ombak yang ada di tengah laut itu tidak langsung masuk ke menghantam perumahan warga gitu. Ini sudah mau ini kayaknya belum posisi yang benar. Nanti kalau sudah posisi yang sesuai dengan posisi yang benar ya, maka semua mesin akan dinyalakan ya, dan akan laju sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan pastinya. Nah ini ya, perlu diketahui bahwa Pulau Batu Atas itu juga disebut juga Kecamatan Batu Atas teman-teman. Nah, ini yang Katinti yang ada di depan ini
yang mau ke Pulau Kadatua ya, atau Kecamatan Kadatua. Pulau Batu Atas disebut sebagai Kecamatan Batu Atas, terdiri atas tujuh desa ya. Dia berada di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dulu ceritanya memang di Batu Atas ini cukup susah aksesnya karena untuk transportasi laut memang belum memadai, sehingga banyak orang-orang yang katakanlah mereka masih cukup takut ya ke Batu Atas karena transportasinya yang belum memadai. Sekarang transportasinya sudah cukup memadai ya, dan orang-orang ya minimal tidak rasa takut itu semakin kecil gitu ya. Dan waktu untuk perjalanan ya sekitar 6 jam, kalaupun keras ombak itu bisa sampai 7 jam teman-teman ya. Kalau di sana memang untuk listrik di Pulau Batu Atas itu belum, dulu pernah ada listrik dari tenaga surya ya, tetapi mengalami kerusakan gitu ya. Jadi beberapa kali dimasukkan bantuan, tapi maintenance atau perawatannya tidak bagus, sehingga ya nanti rusak, mereka tidak bisa lagi memperbaiki gitu. Ini sudah kecepatannya sudah mulai sudah mulai tinggi ya. Ya, jadi untuk listriknya itu sebenarnya nanti malam ya, nanti maghrib itu baru menyala sampai katakanlah sampai jam berapa ya, jam 11 atau jam 12 ya kurang lebih ya. Itu pun tidak menyuplai untuk semua warga gitu ya, karena hanya beberapa tempat saja yang disuplai oleh listrik pembangkit dari tenaga surya gitu ya. Sehingga sebagian besar dari rumah di Batu Atas itu mereka memakai genset gitu. Ada yang mereka pakai untuk rumah mereka pribadi, ada juga genset untuk 3 atau beberapa rumah ya. Ya tergantung kekuatan pemakaian listrik yang mereka pakai gitu. Kalau di bagian sini ini masih di wilayah Kota Bau-Bau teman-teman. Kalau di bagian sini ini terbilang masih teduh lah ya. Belum pada ombak yang keras itu. Biasanya kalau sudah ombak keras itu sampai di bagian depan kapal itu sampai masuk air gitu ya, masuk air guys gitu. Yeah. Ini kapal dari Pertamina yang memuat minyak ya. Jadi mereka akan menyuplai minyak ya. Ini luar biasa kapal Pertamina ini. Ya kita berdoa semoga harga minyak ini tidak semakin naik, karena saya sangat khawatir kalau terjadi kenaikan harga BBM itu akan mempengaruhi sekali barang-barang yang lain gitu ya, harga barang-barang yang lain, karena semuanya pasti butuh BBM ya. Ya meskipun informasinya bahwa hanya Pertamax saja yang naik, tetapi lagi-lagi bahwa kenaikan harga BBM itu akan mempengaruhi kenaikan harga barang lainnya, karena semuanya transportasi butuh BBM pastinya gitu. Di sini saya berada di depan kapal dan ya cukup segar anginnya ya. Ini kecepatan kapal ya yang tidak terlalu gitu.
Ya biasanya kalau kita mau pakai jasa transportasi dari Kecamatan Siompung, itu mereka dari kapal fiber itu cepat. Iya, kecepatannya kurang lebih sekitar, kalau dari Bau-Bau ke Batu Atas itu sekitar 3 sampai 4 jam, paling lama 4 jam. Biasanya dia 3,5 jam ya, kurang lebih gitu. Nah, ini sudah mulai laju kapalnya ya. Ya, kecepatannya seperti ini guys gitu. Jadi sampai ke tujuan ya kecepatannya bisa sebenarnya dinaikkan lagi ya, bisa dinaikkan lagi. Karena mereka memperkirakan bahwa ya kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan akan tiba di tempat tujuan atau di Kecamatan Batu Atas gitu guys. Oke, mungkin seperti itu ya. Nanti kita akan buat video lagi selanjutnya dan saya akan menggambarkan situasi dalam perjalanan saya, insya Allah dalam kondisi aman ya. Gitu. Di bagian sini agak sedikit berombak tapi tidak berpengaruh sih gitu. Ya kebetulan kapal ini mempunyai muatan yang cukup banyak sehingga kalau ada ombak yang datang itu tidak terlalu oleng. Oke, itu saja, nanti kita akan buat video-video selanjutnya guys ya, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan ini ada kapal fiber yang berlabuh di Kelurahan Bone-Bone. Kita lihat ini kapal yang ada di belakang ini sedang mengalami kerusakan mesin kayaknya, karena ini ditarik oleh kapal yang ada di depan. Jadi ini terlihat sekali talinya guys ya. Jadi kapal fiber ini kapal yang menangkap ya ikan di lautan lepas, dan hasil dari tangkapan ikan itu mereka jual di penampungan ikan di Kelurahan Wameo guys. Dan sudah sekitar dari tahun berapa ya kapal fiber itu, sekitar tahun 2000-an, awal tahun 2000-an. Kapal fiber dari Flores itu datang ke kota Bau-Bau, khususnya di Kelurahan Bone-Bone, dan orang tua saya, bapak saya waktu itu sempat menangani ada sekitar 2 atau 3 kapal waktu ya, kurang lebih sekitar 3 kapal ya. Itu sudah puncak jayanya pada waktu itu ya. Awalnya 1, kemudian tangani 2 sampai 3 kapal. Jadi sempat bagi jatah ya, bagi hasil gitu. Ini ada ikan guys ya. Luar biasa. Inilah indahnya kita hidup di daerah timur ya. Kita bisa melihat ikan-ikan dengan sangat jelas sekali ya teman-teman. Ya, awal tahun 2000-an itu di mana ikan ikan lah. Banyak sekali ikan di sini guys. Ini banyak ikan guys. Nah, sana. Banyak. Teman-teman pasti lihat ini ada ikan ya yang sedang bermain-main di atas laut ya, di atas air gitu. Ada juga yang lagi berenang gitu. Tapi siripnya kelihatan gitu dari atas gitu guys. Ya, kembali lagi ke cerita kapal fiber yang ada di Kelurahan Bone-Bone itu awal tahun 2000
itu mereka datang ke bau-bau, kemudian mereka memberikan kepercayaan kepada orang di Bone-Bone untuk mengelola kapal fiber ya, yang awalnya mungkin 1-2, ternyata lama-kelamaan sudah lebih dari 10, lebih dari 20 dan seterusnya gitu. Ya meskipun ya sangat dinamis sekali ya karena semakin banyak kapal itu juga mempengaruhi juga hasil tangkapan ya. Iya, karena mereka juga bersaing untuk mencari ikan yang ada di lautan lepas. Sekitar saya sudah SMA ya, itu waktu saya sudah melepas ya, sekitar SMA ya, sudah melepas kapal ikan dan beralih ke menjual di Lailangi ya, bantu mama saya, sama-sama mereka mengelola jualan di Lailangi. Sampai alhamdulillah sampai hari ini mereka masih mereka menjadi pedagang yang awalnya orang tua jadi nelayan ya, dan mereka beralih profesi menjadi pedagang, dan alhamdulillah ya dari hasil dagangan itu mereka bisa naik ke tanah suci, mereka bisa sekolahkan anaknya, dan ya itulah jadi payah yang harus kita pelajari, yang harus kita jadikan inspirasi bagi kita semuanya, bahwa ya apapun yang kita lakukan itu harus dengan serius ya, konsisten, dan kalaupun ada permasalahan dalam pekerjaan kita, boleh jadi itu tanda bahwa kita harus hijrah ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman, dan lebih memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nanti kita akan videokan ya di video-video selanjutnya, karena ini perjalanan masih cukup jauh teman-teman ya. Kita sekarang berada di ini pulau yang ada di sini, ini sudah masuk kawasan Kabupaten Buton Selatan ya teman-teman ya. Kalau di depan sana itu Pulau Siompu, itu Pulau Siompu teman-teman ya, besar ya, luas dari Pulau Batu Atas itu kurang lebih hampir sama dengan Pulau Siompu, meskipun Pulau Siompu lebih besar daripada Pulau Batu Atas gitu. Ya sedangkan yang sana itu Pulau Libut atau Gidi, Pulau Ular ya. Lalu dijadikan tempat berkemah orang-orang ya, mereka berkemah, mereka camping, mereka malam di sana. Tapi memang harus hati-hati, harus membawa teman-teman yang lain agar dia aman gitu dalam melakukan aktivitas atau holiday ya, liburan di tempat yang ya terbilang cukup indah ya, asri, tenang ya, menjadi relaksasi bagi diri, menjadi semacam terapi hati supaya bisa lebih tenang lagi ya. Oke, itu saja ya, nanti kita akan buat video lagi selanjutnya ya, sampai jumpa ya, nanti kita akan buat lagi.